lagi bersama saya Hairul Hudaya di acara Bincang Inovasi. Teman-teman, hari ini agak spesial. Biasanya kita melakukan talk show Bincang Inovasi ini hanya berdua saja gitu. Tapi sekarang hari ini alhamdulillah kita ada dalam sebuah acara yang dihadiri di sini audiensnya. Mana coba suaranya audiens? Jadi lumayan meriah nih hari ini. Ini agak berbeda karena kita menunggu juga waktu berbuka puasa nih. Nah, Bincang Inovasi di episode yang ketiga kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa ya. Salah seorang peneliti terbaik kami di Fakultas Teknik ini. Namanya beliau adalah Profesor Muhammad Halil. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat-sehat Prof ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat-sehat. Nah, Prof Halil ini teman-teman adalah peneliti yang sangat produktif ya di Fakultas Teknik. Nanti kita akan berbincang mungkin sedikit profil dulu Prof, cerita dong, pengen sedikit cerita tentang Prof Halil ini. Profilnya seperti apa, background pendidikan ya dan juga apa risetnya gitu ya sekali itu. Mungkin monggo Prof. Iya. Kalau profil berarti tiga itu ya. Oke. Silakan. Ya. Saya mulai sebagai staf pengajar di FTUI tahun 96 sampai saat ini. Dan ya alhamdulillah karena biasa bergaul dengan daun-daunan Prof gitu ya. Yeah. Sehingga tampaknya seperti daun gitu. Masih muda terus ya. Alhamdulillah ya. Pak ini kan beliau ini juga kan sama gitu ya. Ya sama-sama di FT gitu. Yeah. Dan kebetulan saya beraktivitas di riset di bidang polimer ya. Dan dari situ terus berkembang dan yang kami lakukan adalah bagaimana mengupayakan tiga fungsi ini tusi kita bisa berjalan, pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Nih kayak seperti kebetulan saya 2 kali diundang sebagai ini narsum di Detik Forum Leaders ya. Betul. Jadi terasa kayak begini nih. Prof, ini menarik ya. Tadi salah satu penelitiannya itu tentang polimer. Kita kan mungkin awam ya teman-teman ya. Polimer itu apa sih sebenarnya kalau boleh dideskripsikan Prof? Iya. Sebelum ke sana mungkin kebetulan background saya di kimia, kemudian S2 di Applied Science untuk di Polymer Engineering, kemudian S3-nya di teknologi produk ya, terutama produk polimer. Kemudian aktivitas saya berkaitan dengan hal tersebut dan pada tahun 97 alhamdulillah kita ngebangun jejaring dengan asosiasi industri dan kemudian kita kapitalisasi di era 2000-an. Dan alhamdulillah sekarang kita sedang memetik beberapa hasil-hasil yang mudah-mudahan terus kita bisa lebih eskalasikan. Kebetulan dari situ saya sekarang ini sebagai presiden untuk Himpunan Polimer Indonesia dan itu beranggotakan kawan-kawan dari asosiasi, terutama dari BRIN, kemudian juga dari lembaga-lembaga pendidikan, kemudian juga dari industri juga dan pemerintah juga. Kemudian karena kami juga melakukan beberapa komunikasi dengan beberapa stakeholder di asosiasi dan saya diminta menjadi tim ahli untuk di Asosiasi Industri Plastik Indonesia INAPLAS. Dari situ terus berkembang ngobrol-ngobrol, kan judulnya ngobrol-ngobrol ya seperti yang dikatakan oleh Prof Hamdi tadi katanya, silaturahim ya. Alhamdulillah terus berkembang yang kemudian saya diminta untuk menjadi salah satu founder untuk aliansi ekonomi sirkular Indonesia yang terdiri atas beberapa asosiasi. Jadi lumayan besar dan satu diantaranya GAPMI. GAPMI itu sekitar ada usahawan atau pengusaha sekitar ada 1 juta. Yeah. Nah kemudian dari situ ya alhamdulillah berkembang akhirnya datang tuh beberapa peneliti-peneliti yang kemudian ingin melakukan beberapa aktivitas-aktivitas. Sehingga kita bangun jejaring tadi, ekosistem terbangun, kemudian kita akan bisa tahu riset-riset apa sebenarnya yang lagi sedang dan seterusnya. Dan kita karena belajar secara tekstual, kita mencoba untuk menghubungkan antara tekstual dengan kontekstual seperti apa. Yang kemudian alhamdulillah dari situ ada beberapa kawan-kawan yang mempercayai kami untuk menjadi promotor. Sehingga pada saat ini baru 8 untuk S3 dan sedang berjalan sekitar ada 16 S3. Ya. Tadi Prof, mungkin masih banyak orang awam gitu ya.
polimer itu sebenarnya apa sih Prof? Iya, kembali lagi ke sini ya. Kembali topik. Iya, kalau kita berbicara polimer, sederhananya begini Bapak Ibu. Kalau kita bicara tentang kebutuhan, ini sebelumnya saya agak sedikit flashback ya Pak ya. Kalau kita bicara tentang kebutuhan hidup kita, itu umumnya harus terfasilitasi dengan produk. Kita mau makan, butuh produk. Di antaranya juga kita butuh produk utama, yaitu nasi sendiri, dan nasi itu sendiri kan pasti ada kemasan, maka ada produk kemasan. Sehingga kebayang oleh kita dengan kehidupan kita yang terus bertambah dari sisi kuantitas dan keinginan, sehingga variasi kebutuhan itu menjadi sangat dahsyat sekali. Dari situlah pemenuhan itu harus dilakukan dengan kita memiliki produk dan mengkayakan ada produk. Nah kalau kita bicara tentang produk, itu bicara tentang bahan baku. Dan bicara bahan baku ada 3 sebenarnya kalau saya kayak orang material, ada logam, ada keramik, dan ada polimer. Dan kalau konteks dengan logam itu adalah material yang memiliki kelebihan semuanya. Dan karena punya kelebihan dan juga tentu ada pada tempatnya. Ya. Dan kalau kita bicara tentang polimer, itu dia kayak seperti biji, seperti kalung mutiara. Di kalung mutiara itu, ini Pak Hairul ngasihnya susah-susah sih ngomongnya Pak. Kalung mutiara itu ya, kalau kita lihat dia pasti ada mata rantainya di situ, ya. Dan itu pada dasarnya adalah diawali dari bahan baku yang disebut dengan petroleum umumnya, ya, yang kita katakan sebagai monomer, ya, mono kemudian dijahit, ya, maka ada satuan-satuan yang berulang yang disebut mer tadi, karena banyak maka dikatakan sebagai polimer. Dan dia bahan bakunya dari petroleum, ya, dari gas bumi diambil, kemudian di situ dicari yang fraksi ringannya, termasuk diantaranya gas-gas tadi, kemudian gas itu dianalogikan sebagai sub kalung mutiara tadi. Kemudian diuntai satu sama lain oleh industri yang kami katakan industri bahan baku atau industri upstream, ya. Setelah itu nanti jadilah polimer kalung tadi. Yeah. Nah, kalau kalung tadi itu kemudian, ya, itu nggak bisa langsung digunakan untuk berbagai produk. Karenanya dia diibaratkan sebagai nasi putih. Kalau nasi putih ada produknya apa saja Bapak Ibu ya. Itu kan macam-macam, nasi goreng, nasi ulam, nasi padang dan seterusnya. Yang membedakan satu sama lain apa? Karena ada bumbunya, sehingga perlu ditambah bumbu. Maka jadilah satu nasi putih, jenis nasi putih polimer itu banyak sekali. Ada nasi putih A, B, C dan seterusnya. Untuk satu nasi putih itu bisa menjadi ratusan produk. Karena ratusan produk yang membedakan itu apa? Yang enak, yang asiknya itu adalah di bumbunya tadi. Gitu. Nah, maka yang racik ini maka dikatakan sebagai industri intermediate atau industri compounding istilahnya. Dapatlah ini disebut dengan biji plastik. Nah, maka Prof, ada Prof, sedikit Prof. Ya. Kalau di sini biar ini audiens yang hadir di sini tuh kan paham itu. Kita bisa ngelihat semuanya polimer ya Prof ya? Ini gitu. Atau, mungkin bisa beri contoh Prof, apa yang kira-kira di dekat kita yang polimer ini bahan yang seperti itu Prof? Kalau kita bicara polimer itu hampir semua kehidupan kita nggak terlepas dari situ. Polimer, mulai dari bangun tidur sampai bangun tidur lagi. Ya. Gitu ya. Termasuk juga tubuh kita ini polimer juga karena ini kulit juga bagian dari polimer, rambut juga polimer semuanya, termasuk ke badan baju juga masuk polimer. Karena kalau karakteristik dari polimer itu kalau di-compare misalkan dengan logam, saya ambil analogi sederhana begini. Ini jadi kayak kuliah. Memang kuliah ini. Nanti ada juga kuliah agama, nanti setelah ini ada kultum ya. Kita santai bapak-bapak ya, ibu-ibu. Nah kalau kita bicara tentang beda antara polimer dengan logam, analoginya pendekatannya sederhana. Pertama kalau logam itu diibaratkan seperti kelereng kecil, kalau polimer adalah sebagai tali temali yang demikian panjang dan besar. Pada saat kita ingin membuat sebuah produk, pada saat itulah kita punya bahan baku. Kalau bahan bakunya tadi dianalogikan sebagai logam, itu seperti kelereng-kelereng tadi dimasukkan ke dalam cetakan seperti gelas. Ya, kalau dengan kelereng-kelereng tadi dengan ukuran yang sama, bentuknya adalah bulat, maka otomatis kita akan dapati suasana yang dia teratur. Karena dia teratur sehingga apa? Ruang kosongnya menjadi sedikit. Karena ruang kosongnya sedikit sehingga kalau kena sinar dia akan sulit untuk tembus, maka dia akan opak. Karena dia memiliki
ruang kosong yang sedikit, maka ruang yang terisi oleh material itu menjadi besar, sehingga densitasnya tinggi, sehingga lebih berat, gitu ya. Nah, oleh karena ruang kosongnya sedikit, maka apa? Maka untuk dibentuk lagi, itu kan supaya dia mencar-mencar kan begitu ya. Pada agar dia mencar-mencar. Mencar-mencar dikasih apa? Sama seperti Bapak Ibu yang ada di sini, berada dalam kondisi AC, kemudian satu saat kita matikan AC-nya. Kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Nyaman gak dengan posisi duduk dengan jarak yang seperti itu? Nyaman gak? Ya. Enggak. Prof izin, karena kita juga ada narasumber Oh, iya. yang lain lagi ini. Prof Rani beri tepuk tangan teman-teman, silakan Prof. Ya. Narasumber kita yang kedua ini adalah Prof Rani Sauryasari. Beliau adalah Direktur DPER namanya, Direktorat Pendanaan dan Ekosistem Riset di bawah Warek 3 ya. Jadi rekan kami ini. Selamat datang Prof. Ya, terima kasih sudah berkenan Prof. Kita lanjut dulu sama Prof Halid sebentar ya Prof ya. Ya. Jadi Prof gini, masyarakat itu Prof sering mengasosiasikan polimer ini dengan plastik Prof. Itu benar atau salah atau yang tepat seperti apa Prof? Beda polimer sama plastik sederhana. Ya. Pertama kalau polimer itu nasi putih tadi ya. Nah kalau plastik nasi putih yang sudah ditambah dengan aditif. Ya, ditambah dengan bumbu. Ya. Dan kalau kita lihat di sini karena proses untuk ngebentuknya itu suhunya rendah, nggak tinggi-tinggi amat. Maka apa? Maka bumbu yang bisa ditambahkan semakin besar. Kalau bicara logam suhunya itu tinggi banget agar dia bisa dibentuk. Maka pilihan bumbunya semakin sedikit. Sehingga dengan kata lain karena polimer itu suhu bumbunya itu prosesnya itu sangat rendah di 170-an kurang lebih misalkan, maka bumbunya banyak sehingga apa? Diversifikasi produknya menjadi sangat luas. Karena sangat luas akibatnya apa? Hampir semua produk yang dulu basisnya logam, bemper dan seterusnya sudah mulai shifting berubah menjadi basisnya adalah polimer. Nah, akhirnya yang kemudian banyaklah yang kita pakai selama ini adalah polimer, plastik yang kemudian karena ada yang kalau kita bicara beli beli produk sesuatu pasti ada kemasan kan. Karena kemasan umur pakainya nggak lama. Paling dari sampai sistem produksi sampai kita pakai sehingga dibuang. Karena dibuang tumpukan sampah menjadi besar. Yang kemudian terjadilah akumulasi yang disebut dengan sampah plastik. Yang kemudian dari situlah terjadilah gerakan anti plastik gitu. Di situ ternyata. Ya, maka sebenarnya kami di sini sedang mencoba mengedukasi masyarakat. Kebetulan kami melakukan beberapa edukasi di beberapa masyarakat, di beberapa lapisan masyarakat, termasuk ya di mass media. Maka itu cukup marak itu di beberapa media massa ya. Nah, jadi laku juga saya. Oh, gara-gara plastik ya? Gara-gara plastik. Baik Prof, saya ingin ke Prof Rani. Mungkin Prof sedikit perkenalan singkat aja. Prof Rani, profil background pendidikan dan riset mungkin ya Prof ya. Sebelum nanti saya tanya soal masalah DPR ini. Baik, makasih banyak Pak Hairul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Iya, selamat sore menjelang berbuka puasa. Mudah-mudahan masih pada semangat semuanya ya. Saya ucapkan juga salam hormat kepada Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi, Prof. Hamdi Muluk, dan juga Bapak Ustadz yang sudah berkenan hadir. Mohon maaf, saya juga baru hadir ini di ruangan ini dan jadi saya tadi ada kegiatan sebentar Pak Hairul, mohon maaf saya baru bisa bergabung sekarang. Ya, kalau profil sebenarnya bisa di googling kan. Saya cerita sedikit aja, barangkali saya latar belakang memang lulusan dari S1 Farmasi Universitas Indonesia dan kemudian melanjutkan S2 dan S3-nya di Okayama University di Jepang. Ya, dan selanjutnya saya bergabung dengan Universitas Indonesia. Jadi sebenarnya saya start bergabung dengan UI itu masih relatif singkat ya. Jadi tahun 2011 tepatnya dan kemudian mungkin perjalanan hidup saya mengantarkan saya itu loncat-loncat. Jadi pertama bergabung dengan UI saya sudah diminta oleh waktu itu ketua departemen bergabung sebagai koordinator kemahasiswaan dan hubungan alumni. Kemudian meningkat jadi manajer kemahasiswaan dan hubungan alumni. Kemudian saya ternyata dipindah ke sebagai manajer riset dan pengabdian masyarakat. Nah pada masa saya menjabat sebagai manajer riset tersebut saya banyak berinteraksi dengan staf-staf yang ada sekarang di Direktorat
pendanaan dan ekosistem riset. Jadi seperti reuni lagi rasanya. Iya. Karena dulu sebagai manajer riset ya. Iya, mana pendukung dulu sebagai Prof Rani? manajer riset dari Fakultas Pendukungnya Farmasi. mana? Banyak pendukungnya Prof. Prof, apa yang dilakukan oleh DPR sekarang Pak? Tugas pokok fungsinya mungkin. Oh ya, sebelum tadi tuh. Lagi cerita ya. Masih panjang, masih jadi banyak. saya loncat memang. Karena waktunya terbatas riset, ini. Ya, oke, dari riset saya ke kerjasama Ventura Hubungan Alumni. Dan sekarang baru saya kembali lagi ke riset lagi. Ke riset lagi ya. Tapi ternyata riset ada kaitan yang sangat dekat dengan kerjasama gitu. Karena banyak sekali kita berinteraksi dengan pihak luar ya. Betul, untuk Prof. kolaborasi riset. Tentang DPR. Tentang DPR ini Prof. Apanya nih tentang DPR yang perlu dibahas? Ya mungkin tugas utamanya gitu ya. Karena yang menonton kita nih para peneliti-peneliti juga nih. Kira-kira apa yang dilakukan oleh DPR nih sekarang? Jadi pesan pertama dari Pak Rektor adalah nama direktoratnya kan berganti. Dari riset dan pengembangan menjadi pendanaan dan ekosistem riset. Saya sempat, Pak Rektor ini benar pakai nama pendanaan. Kan ketar-ketir ya, Prof Hamdi ya, pasti kita diminta untuk mencari dana sebanyak-banyaknya. Dan benar, Pak Rektor menyampaikan amanahnya bahwa nama itu harus menunjukkan spirit ya. Jadi apa goal yang ingin diharapkan ya oleh DPR tersebut. Jadi memang Pak Rektor mengamanatkan saya untuk mencari pendanaan sebanyak-banyaknya, terutama dari eksternal. Karena kegiatan riset itu pasti butuh dana. Butuh dana dan jangan lagi mengandalkan kantong sendiri dari internal, dan kita diharapkan untuk menjalin kerjasama dengan pihak luar yang bisa mensupport pendanaan hibah riset kita. Gitu. Dan yang kedua adalah ekosistem riset. Nah, ekosistem riset itu ini saya sangat senang ini karena Pak Wakil Rektor kita punya ide yang sangat brilian ya. Jadi bagaimana membangun suatu sistem melalui struktur. Jadi struktur itu akan mengubah perilaku ya, Pak Wakil Rektor ya. Jadi artinya memang itulah yang dibentuk ke sana. Membangkitkan awareness, kesadaran seseorang untuk menjalankan riset itu nggak mudah. Jadi bagaimana kita bisa mendorongnya dengan membuat suatu ekosistem yang kondusif kan. Salah satu dengan membuat suatu struktur yang bisa mempertemukan antar periset atau antara periset yang unggul dengan periset yang baru mulai gitu. Jadi dengan begitu akan terbentuk ya atmosfer yang sangat positif di masing-masing kelompok riset tersebut, dan itu akan bisa menumbuhkan jiwa kompetisi yang positif ya, sehingga mereka menjadi periset-periset yang unggul. Artinya jumlah periset yang unggul akan bisa meningkat dengan cepat ya mudah-mudahan, dan juga kualitasnya kita harapkan juga bisa meningkat dengan sistem yang dibangun melalui struktur tersebut. Wah, jadi itu kurang lebih seperti itu ya, ininya fungsinya secara umum lah ya DPR. Prof, ini apa harapan Prof Rani juga kepada para peneliti nih, karena ujung tombaknya kita gitu kan, kita sebagai pelayannya gitu ya. Apa kira-kira harapan Prof Rani ini? Mungkin bisa disampaikan di ini supaya lebih banyak lagi mungkin pendanaannya, apakah lebih apalagi gitu. Nah, ini harapan dari kita kepada para peneliti nih, Prof. Kepada para peneliti ya. Yang pertama adalah tadi mengubah mindset mereka, tidak lagi menjadikan penelitian dengan pengajaran dan pengabdian masyarakat itu terpisah, tapi menjadi satu. Bahkan pengajaran dan pengabdian masyarakat itu harus berbasis riset. Pertama mindset dirubah dulu, kemudian harapan yang berikutnya adalah untuk peneliti kita, mereka itu benar-benar bisa mengasah kompetensi mereka sebagai seorang peneliti. Saya juga masih belajar, tapi melihat atau belajar dari peneliti-peneliti luar, kita bisa lihat mereka itu sosok yang luar biasa ya. Beberapa yang unggul itu adalah role model kita, bagaimana menjadi seorang peneliti yang benar-benar hasil penelitiannya itu bisa berdampak ya ke masyarakat. Itu yang kita harapkan. Jadi tidak hanya sekedar penelitian yang kemudian menghasilkan publikasi saja. Nah ini kan mungkin tupoksinya Pak Hairul di RBT ujungnya adalah ke sana. Hilirisasi. Bermanfaat, hilirisasi. Baik Prof, terima kasih. Nah tadi Prof Rani menyampaikan kan harapan dari para peneliti ya. Tapi kita sudah ada contoh nih, Prof Halid ini adalah salah satu peneliti yang sangat produktif dan sudah menghasilkan dampaknya yang tadi Prof Rani sampaikan. Prof cerita sedikit dong Prof untuk satu atau dua hal yang Prof lakukan untuk kemudian bisa menghilirisasi dari riset selama ini Prof. Iya, alhamdulillah dalam beberapa kegiatan kami dalam tim yang jelas ya. Itu di tahun 2000, mungkin Mbak Arika mungkin bisa mengkoreksi ya. 2022 ya kalau tidak salah yang swap stick itu ya. 2020 kemudian royaltinya
2022 ya? 2023. Alhamdulillah kebetulan pada saat itu yang kalau ada informasi dari beliau dan Pak Teguh sih yang terbesar di UI. Yang Betul. sejarah UI dapat. Tepuk tangan. Dan lika-likunya menarik. Saya lebih cenderung bukan kepada kuantitas royalti. Saya lebih cenderung message yang didapat dengan proses yang menarik. Jadi awal mula di tahun 2020 bulan 3, saat itu kan sedang COVID, Tinggi naik. sekali ya. Ya, kebetulan kami ada komunikasi dengan kawan-kawan FK. Dan kemudian pada saat itu Prof. Pratiwi saat itu mengatakan kami SOS untuk swab stick. Udah habis itu. Karena selama ini alat yang sederhana itu impor. Pertama dari Italia, kemudian dari China, ya. Yang kemudian pada saat itu kan masing-masing negara untuk bagaimana mempertahankan. Akhirnya stok kita menjadi sangat-sangat kritis. Kebetulan saat itu, ya, kami sering ngobrol-ngobrol dengan Prof. Sugeng, dengan Prof. Yudan, yang kebetulan saya punya kenalan-kenalan di hulu sama di hilir, hulu dan manufaktur. Nah beliau kan jago untuk mencoba ini kebutuhannya seperti apa, mendeskripsikannya. Sementara saya dari sisi orang material. Dari situ kemudian di bulan 3 tersebut kita kumpul Zoom meeting dengan salah satu direktur di industri hulu, ya. Beliau menghasilkan produk polimer, ya. Kemudian di industri manufaktur, ya. Dari sebuah industri packaging yang terkenal dan bahkan mengakuisisi beberapa perusahaan Australia. Itu orang Indonesia punya. Yang kemudian kami juga ada dari kawan-kawan di manufaktur mobil. Ya, dalam hal itu adalah Toyota. Nah kemudian dari situ terus deskripsi dari Pak Yudan dan seterusnya termasuk dengan dari kedokteran Bu Heni pada saat itu. Kira-kira mau kayak gimana sih profil dari produknya, dari kuantitas dan seterusnya. Dari situ kami dapat gambaran, oh rupanya ingin buat produk yang seperti ini. Karena lihat dari ekosistem yang terbentuk, itu sudah terbentuk. Bahan bakunya sudah ada, TKD-nya luar biasa kan. Nah kemudian ada pemain tengahnya, manufakturnya, kemudian ada marketing juga, yaitu kawan-kawan dari FK saat itu. Nah kemudian kami think tanknya di situ. Nah, alhamdulillah kemudian kita terus melakukan beberapa aktivitas sehingga orang-orang pada saat itu nggak boleh keluar. Nah, kita pakai surat KTBLC, Pak. Jadi kita ke Cikarang, kemudian ke Karawang, kemudian kemana-mana itu menggunakan surat itu. Karena kebetulan yang kita ingin mencoba mencari kira-kira bagaimana solusinya. Alhamdulillah dari bulan 3 kita diskusi, di bulan 7 tahun yang sama itu sudah manufaktur dan sudah jadi produk. Cepat sekali. Alhamdulillah. Kemudian lisensi paten dan sebagainya Pak? Persis. Jadi saat itu, wah itu masih panjang gitu. Ya. Karena harus dengan patennya, kemudian harus ada izin edar, kemudian merek dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya yang melibatkan. Yang kemudian kita harus membuat standar juga. Karena pada saat itu kami adalah pemain baru tanda kutip, karena baru-baru pertama di Indonesia. Akhirnya kemudian kita melakukan standar-standar yang sudah ada, benchmark, kemudian kita mencari kesesuaian dengan Indonesia, kemudian kawan-kawan dari FK itu melakukan pengujian-pengujian, walhasil on spec semuanya. Untuk source story-nya Pak, kira-kira menurut Bapak kenapa bisa berhasil seperti itu? Kira-kira insight-nya apa itu Pak? Insight yang pertama adalah, riset itu basis yang utama adalah seperti yang dikatakan oleh Prof. Rani, ekosistem harus kita punya. Kemudian yang kedua adalah kerja teamwork yang harus benar-benar bekerja. Karena kita biasanya kalau peneliti itu rata-rata senang dengan urusan masing-masing. Sementara teamwork nggak bisa demikian. Karena mungkin dulu saya di Belanda dikasih masalah banyak gitu, termasuk masalah hidup. S3 saya 7 tahun gitu. Dibilang katanya pas 3 tahun, oh kurang gitu, tambahin lagi. Ya, dari situ kita banyak lihat orang-orang di mereka itu bagaimana cara untuk mengelola riset, kemudian menangkap market sedemikian rupa untuk mereka menjadi bahan riset dan kerja tim. Itu yang kami rasakan ini penting sekali. Sehingga kami pun tidak merasakan
keberatan begitu. Harus keluar hampir nyaris sepekan itu hampir setiap hari itu keluar ke Cikarang dan seterusnya. Dan dari situlah kita melihat bahwasanya ada aspek kerja tim, kemudian ada kompetensi yang semuanya membentuk ekosistem ya, dan harus ada leadership di situ. Dan ya dari situ kemudian setiap ada beberapa langkah-langkah yang masih miss, kita cari stakeholdernya siapa nih. Iya. Ya, dari situ dengan jejaring yang ada ketemu. Bahkan yang unik Pak, Bu, kita bikin swapstick itu kan, apa swapstick Bu ya? Kayak seperti apa namanya? Cotton bud. Ya. Ya. Cuma enggak kayak cotton bud, dia ada sedikit berdiri itu beludrunya. Iya. Kita pusing bagaimana bikin beludrunya ini. Karena sticknya sudah ketemu, kita udah bikin. Nah beludrunya itu kita nyoba sampai kita minta kawan-kawan di Bandung untuk memproduksi nilon pada saat itu untuk sebagai ininya, sebagai beludrunya kita datangkan. Yang kemudian sampai dari Malaysia. Nah ternyata enggak ada yang oke-oke juga. Ada pas satu oke, kemudian bagaimana cara buatnya? Cara buat itu ternyata apa Pak? Di pabrik mobil. Oh gitu ya. Di pabrik mobil. Jadi kita terinspirasi gimana tuh ada jendela, kaca itu bisa naik, itu kan ada beludu-beludunya. Nah ini pasti bisa ini. Akhirnya kita menggunakan teknologi seperti itu. Itu awalnya, yang kemudian kita bekerja sama lagi dengan kawan-kawan di workshop, ya kawan-kawan dari Bandung, ya Poltek Bandung. Kemudian mereka merekayasa bagaimana caranya. Kemudian kita cari literatur yang ada, kemudian kita bikin dan alhamdulillah bisa. Alhamdulillah. Jadi aman gitu secara sisi Wah, klinis. ini insight langsung nih dari penelitinya teman-teman semua. Ya, makasih banyak Prof. Insight-nya luar biasa ya. Nanti para peneliti muda maupun nggak hanya muda, yang tua juga boleh lihat ya. Tadi supaya mau berhasil ini caranya itu insight-nya sudah dibocorkan oleh Prof. Khalid. Nah ini karena waktunya terbatas, Prof. Rani, Prof. Dari DPR, Prof. Tadi kan Prof. Khalid ini kalau bisa kita harus bisa melahirkan lebih banyak lagi Prof. Khalid ke depannya ya. Nah kira-kira peluang-peluang apa saja yang ada di DPR nih Prof, yang mungkin pendanaan apa saja Prof, boleh diiklankan Prof. Silakan Prof, dari DPR. Tapi karena nggak boleh hibah internal. Silakan Prof, mungkin peluang-peluang Prof. Saya setuju tadi bahwa memang riset itu harus berbasis masalah. Ini yang penting sekali, dan masalah itu ada banyak ya. Masalah yang kecil sekalipun tapi itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita, itu sangat penting untuk dijadikan suatu topik riset. Dan bagaimana kita bisa mendanainya, nah ini kalau kami di Universitas Indonesia sebenarnya memang sudah mengalokasikan anggaran untuk bisa mensupport. Tapi memang polanya kita tuh sebenarnya inginnya itu sebagai trigger ya, artinya seed funding lah gitu. Untuk nanti men-trigger rekan-rekan peneliti di Universitas Indonesia untuk mencari pendanaan dari luar yang lebih besar lagi. Nah sebagai iklan untuk di DPR, karena kita adalah direktorat yang memang diminta untuk bisa mensupport peneliti kita dalam melakukan riset-riset, terutama riset-riset dasar dengan luaran publikasi. Nah itu kami memberikan beberapa skema hibah. Yang pertama itu hibah yang kita kenal dengan hibah putih 2025 ini kita keluarkan ada beberapa skema yang high impact, kemudian Q1, Q2 dan Q3 yang khusus untuk sosum dan vokasi. Kemudian kami juga masuk dalam hibah riset kolaborasi Indonesia, RKI. Dan itu disupport juga dengan pendanaan dari UI bersama dengan mitra. Ya, perguruan tinggi negeri berbadan hukum dan juga sekarang diperluas skemanya dengan BRIN dan juga dengan perguruan tinggi swasta dan luar negeri. Nah, jadi kurang lebih itu dan pendanaan lain ya yang mungkin lain juga kerjasama yang benar, yang eksternal itu kami sangat support, kita fasilitasi ya, mulai dari penyusunan perjanjian kerjasama atau dokumen, bahkan dokumen untuk pengajuan proposalnya gitu ya. Itu kan suka dibutuhkan juga dokumen-dokumen tertentu dari Universitas Indonesia, profil universitas gitu ya. Itu kita bisa supply gitu ya, kita bantu peneliti untuk bisa mensubmit proposalnya nanti ke lembaga yang mendanai ya dari eksternal. Kemudian nanti ketika sudah lolos gitu ya, proses perjanjian kerjasamanya, kemudian nanti juga untuk penganggaran, bahkan sampai ada beberapa yang kita juga membantu dalam proses pengadaan aset gitu. Karena memang ada beberapa skema yang mengharuskan institusi yang melakukan, bukan penelitinya. Nah itu contohnya ada pendanaan hibah eksternal seperti dari
Prime kerjasama dengan Melbourne University, kemudian juga ada Inspirasi kerjasama dengan NTU Singapura, ya. Dan banyak lagi yang lain lah yang saya rasa nanti bisa diperluas lagi kerjasama-kerjasama berikutnya oleh para peneliti kita sebagai inisiator dan kita akan fasilitasi itu. Wah, terima kasih Prof. Rani. Jadi buat para peneliti UI khususnya itu, dan juga ada tadi riset kolaborasi ya dengan PTNBH yang lain ya tadi. Itu bisa lihatnya di mana Prof? Di website? Ya, kita punya Instagram. Wah, berarti Gen Z banget nih, Gen Z nih. Di Instagram, Instagramnya ya. Apa nama Instagramnya Prof? DPR_UI. Nah, DPR_UI dan websitenya di research ya kalau nggak salah, research UICID ya. Iya benar. Nah, kenapa kita aktifkan sosmed? Ya. Karena saya rasa informasi itu harus sampai pada usernya langsung, yaitu peneliti. Dan kita sering temukan adanya bottleneck atau adanya hambatan, ya komunikasi antara rektorat gitu, direktorat ke peneliti langsung. Ya memang masalah komunikasi macam-macam lah ya. Jadi kita coba antisipasi atau atasi hal tersebut melalui adanya sosmed yang diaktifkan ya melalui Instagram dan lain-lain. Ya. Terima kasih, beri tepuk tangan teman-teman semua buat kedua Prof. Rani dan juga Prof. Khalid. Itu tadi saya tidak perlu menyimpulkan, sudah disimpulkan sendiri ya sama kedua pembicara. Dan saya kira itu saja perbincangan di Bincang episode yang Bincang Inovasi episode yang ketiga ini. Kita bertemu lagi di episode yang mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.